Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar-komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten terbaik bagi Anda setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai. Rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok tanggal 25 November 2020. Sebelumnya mohon maaf karena rekomendasi yang biasa kami keluarkan agak mundur 5 jam karena kesalahan teknis. Jadi ada masalah teknis tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini murni hanya untuk kita menganalisa dan belajar bersama beberapa emiten yang melantai di pasar modal. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian maupun segala keuntungan yang disebabkan oleh rekomendasi kami. Anda bisa melihat hasil-hasil dari rekomendasi kami di Instagram kami di carakaya.id. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan saham yang pertama, saham dari industri finance atau perbankan. Dalam hal ini adalah Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, yang hari ini bergerak dari 6.375 sampai dengan 6.500. Jadi pergerakannya hari ini cukup tipis dan ditutup di 6.425 atau menguat 25 poin atau 0,39%. Total transaksi yang terjadi di Bank Mandiri hari ini cukup besar, yaitu 453,55 miliar rupiah. Price earning ratio dari BMRI adalah 16,03, sudah sedikit agak mahal secara valuasi, jadi PER-nya atau price earning ratio-nya 16,03 ini. Dan market capital-nya atau nilai pasarnya adalah 299,83 triliun. Jadi masif ya, cukup besar. Kemudian kalau kita lihat rentang harga bulanannya atau monthly price range-nya, rentang harga BMRI adalah dari 5.475 sampai dengan 6.525 untuk rentang harga bulanannya. Sedangkan harga tertinggi year to date atau harga tertinggi dari awal tahunnya adalah 8.050. Jadi kalau kita mengacu pada Windows dressing dan kita berharap bisa sampai ke harga tertinggi year to date, maka Anda tinggal hitung saja spare-nya dari sekarang sampai ke 8.050. Sedangkan investor asing hari ini mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 20,01 miliar rupiah, dengan broker MS atau Morgan Stanley tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker SQ. Dan kalau kita lihat, sebenarnya support Bank Mandiri cukup dekat, ya ini di 6.350 dengan resistennya yang masih cukup jauh di 7.250. Jadi trading range kami untuk BMRI adalah 6350 sampai dengan 7250. Dan kita sekarang langsung bergeser ke saham yang kedua, yaitu saham dari sektor telekomunikasi, yaitu Excel Axiata Tbk atau kode sahamnya EXCL. EXCL hari ini bergerak cukup lebar dari 2.460 sampai dengan 2.600 dan ditutup di 2.500 atau menguat 70 poin atau 2,88%. Hari ini juga terjadi transaksi yang cukup besar di Excel, yaitu 195,75 miliar rupiah. Price earning ratio bagi Excel ini cukup murah masih valuasinya, yakni 9,67, jadi masih di bawah 10. Jadi secara valuasi Excel masih murah. Dan market capitalnya adalah 26,77 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari XCL atau monthly price range-nya adalah dari 1.980 sampai dengan 2.600. Sedangkan harga tertinggi year to date atau harga tertinggi dari awal tahun untuk Excel adalah 3.390 dengan harga tertingginya dalam 3 tahun terakhir adalah 4.060. Jadi kalau kita lihat untuk menghadapi Windows dressing, Excel masih ada spare atau jarak yang cukup jauh dari sekarang 2.500 sampai dengan harga tertinggi year to date-nya yaitu di 3.390. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini juga memborong saham Excel atau net foreign buy sebesar 8,81 miliar
dengan broker ZP atau MyBank Kim Eng tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker BK. Bagi kami, Excel memiliki support di 2350 dan resisten di 2800. Jadi trading range kami untuk Excel adalah 2350 sampai dengan 2800, cukup lebar. Dan yang terakhir, kita berpindah ke saham dari sektor pertambangan atau mining, tepatnya ke saham gold mining atau pertambangan emas yang bernama Merdeka Cooper Gold atau MDKA. Dan MDKA ini sendiri hari ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya berita vaksin ketiga yang melaporkan potensialnya di atas 90%. Kali ini adalah AstraZeneca yang memukul jatuh harga emas dunia. Tapi kami berpendapat ya harga emas dunia itu ya turun hanya sementara, dan itu nanti dikonfirmasi dengan investor asing masih tetap melakukan net buy pada saham MDKA ini. Dan kalau kita lihat memang hari ini rentang harga MDKA sebenarnya tidak terlalu deras juga. Rentang harganya hanya dari 1815 sampai 1850 dan ditutup di 1830 atau melemah 55 poin atau 2,92%. Transaksi yang terjadi juga cukup besar, yaitu 192,13 miliar. Dan memang kalau secara valuasi MDKA ini masih termasuk sangat mahal ya. Price earning ratio-nya adalah 36,66. Jadi secara valuasi MDKA memang bukan saham untuk ya investasi berdasarkan valuasi. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari MDKA adalah 40,07 triliun. Kalau kita lihat rentang harga bulanannya dalam 1 bulan terakhir ini, rentang harga bulanan MDKA adalah 1.775 sampai dengan 1.990. Ini membuat harganya 1.830 saat ini bisa kita kategorikan cukup murah untuk monthly price range-nya atau harga bulanannya. Sedangkan harga tertinggi MDKA dalam 1 tahun terakhir atau year to date adalah 2.120 yang juga merupakan all time high-nya atau harga tertingginya. Dan kalau kita lihat harga sekarang 18.30 ke 2.120, kalau kita anggaplah memang itu bisa terjadi untuk Windows dressing, ini tentu lebih sedikit daripada Excel dan BMRI yang tadi. Dan kalau kita lihat investor asing, sesuai apa yang kami katakan tadi sebelumnya, investor asing tetap melakukan net foreign buy di saham MDKA walaupun harga emas dunia hari ini mengalami koreksi. Ini investor asing kembali melakukan net foreign buy sebesar 2,98 miliar rupiah dengan broker YB tampil sebagai top net buyer dan broker CS sebagai top net sellernya. Broker RX lah yang tampil sebagai top net sellernya, broker YB sebagai top net buyer. Dan kalau kita lihat memang MDKA adalah saham yang baru saja masuk ke MSCI Index atau ke EIDO. Itulah memang menjadi sentimen positif bagi MDKA khususnya di mata investor asing. Kemudian MDKA sendiri bagi kami adalah memiliki support di 1790 dengan resistennya di 1965. Jadi trading range kami untuk MDKA adalah 1790 sampai dengan 1965. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.